Sebetulnya kalau kita amati acara Khol Habib Hasan bin Toha bin Yahya garis miring Eyang Kramajati garis miring KRT Sumodiningrat itu menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Dan tentunya kejanggalan ini adalah karena kebingungan untuk mencandolkan nasabnya. Coba diamati, dibuka di YouTube-nya Khol Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau Singobarong atau KRT Sumodiningrat atau Eyang Kramajati. Dilihat di sana ada perubahan orang tua dari Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Di mana eksistensinya? Ini jelas semakin ngawur dan memperlihatkan bahwa mereka dari Kerajaan Pekalongan itu tidak punya data yang valid, terbukti tidak konsisten di dalam menuliskan nasabnya. Dan ini dibacakan di dalam Khol Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Sebenarnya kalau kita amati ya dari tahun ke tahun sejak pertama kali Khol Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau Mbah Kramajati atau Kanjeng Ratu Temenggung Sumodiningrat atau Eyang Singobarong, dilihat ya. Yang pertama, awal-awal itu ibunda dari Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu yang pertama adalah Raden Ayu Rantamsari yang menikah dengan Tumenggung Wiraguna. Nah kemudian silsilah tersebut itu merasa kurang cocok mungkin, sehingga di Khol berikutnya itu berubah lagi. Ibunda dari Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu adalah Gusti Kanjeng Bendoro, yaitu anak dari Hamengkubuwono II dengan Gusti Kanjeng Ratu Kedaton. Dan ternyata Gusti Kanjeng Ratu Bendoro ini adalah istri dari Kanjeng Ratu Temenggung Sumodiningrat. Dan kemudian tahun kemarin, tahun 2022, ibu dari Habib Hasan bin Toha bin Yahya ini adalah Bendoro Raden Ayu Joyoningrat, yaitu istri dari Hamengkubuwono II. Muter remblong. Momentin. Nah, ini adalah bentuk ketidakkonsistenan mereka. Ya tentunya karena mereka tidak punya data yang valid, sehingga mencontohkan ke sana dimirip-miripkan, ke sini dimirip-miripkan, bolak-balik dari sepuh ke muda, kemudian ke sepuh lagi, kacau kan? Bahkan kalau dari jalur-jalur yang dari jalur ayah begitu ya, di sana lebih ke Arab-Araban, ke Timur Tengah, ke Timur Tengahan. Habib Umar bin Toha bin Yahya bin Balawi begitu. Ini Habib Hasan bin Toha bin Yahya bin Balawi, semuanya menggunakan nama-nama Arab, tetapi ketika menyentuh dan menggandeng dari Terah Mataram, nama Arab itu nyaris tidak muncul, nyaris tidak ada. Dan kesininya para keturunan dari yang katanya ya dari migran Yaman ini tidak muncul ke Arab-Araban. Ya banyak sekali di Pekalongan para Habib Balawi ini ya tidak menggunakan nama-nama Jawa. Ya memang karena tidak ada keturunan Jawanya. Jadi kalau mau mencantumkan nasab itu ya setidaknya ya dimirip-miripkan begitu, sehingga kan nanti dari para Terah Mataram ini jadi semakin ribet untuk memikirkan, oh iya jangan-jangan memang beneran nih dari Kerajaan Pekalongan ini punya data, sehingga alhamdulillah nih keluarga kami adalah keluarga Zuriyah Rasul begitu dari jalur Balawi. Tapi yang tidak seperti itu. Ya, saya ulangi lagi ya. Dari awal ya, ibunda dari Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau Kanjeng Ratu Temenggung Sumodiningrat atau Eyang Singobarong atau Eyang Kramajati itu adalah Raden Ayu Rantamsari yang menikah dengan Tumenggung Wiraguna. Kemudian berubah lagi bahwa ibunda
Habibie Hasan bintu Habibie itu adalah Gusti Ratu Bendoro. Dan kemudian pada tahun 2022 berubah lagi, ibunda dari Habibie Hasan bintu Habibie adalah Bendoro Raden Ayu Joyoningrat, yaitu istri dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ya mereka begitu, walaupun tanpa data mereka berani untuk masuk mengaitkan kepada Trah Mataram. Kalau ada yang berpendapat bahwa mereka dari keluarga Pekalongan itu mencantolkan nasabnya ke KRT Sumodiningrat ya, lewat jalur KRT Sumodiningrat itu bukan tanpa alasan, tetapi karena paham tentang masalah Geger Sepehi, ya tentang cerita Geger Sepehi, yang di sana pemerintah Inggris pada saat itu menjarah emas dari pihak keraton, ya sebanyak 57.000 ton emas, ya sangat mungkin kalau dikaitkan ke sana, tapi yang tidak gampang ya, tidak gampang karena di Keraton Jogja mereka punya data, punya manuskrip, para keturunannya masih ada, makam dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang ada di jejeran Pleret Bantul pun masih. Jadi tidak gampang kalau untuk mencantolkan nasab. Dari sini ya, semoga ini ya para jamaah yang sudah hadir ke sana itu paham dengan ketidakkonsistensian mereka. Berarti nasab yang selama ini diceritakan itu adalah nasab yang ngawur, ya nasab yang ngawur. Jadi sebaiknya yang seperti ini ya, dengan nasab yang ngawur ini tidak usah diikuti, ya karena pasti akan menyesatkan tentang sejarah. Tapi saya yakin banyak sekali orang yang berpikir ya bahwa selama ini riwayat dari Habibie Hasan bintu yaitu berubah-ubah, nasabnya berubah-ubah. Ini tanda kebingungan ya, karena mereka tidak konsisten, bingung mau mencontohkan nasab, terlebih dengan masalah polemik nasab yang berefek kepada masalah pencurian makam dan pencurian nasab kepada pihak keraton, kepada Trah Mataram. Ya semoga yang seperti ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa makam yang ada di Lember Kidul Semarang itu bukanlah Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Kalau hanya sekedar diklaim sebagai Habibie Hasan bintu Habibie ya monggo. Tapi faktanya pada awal makam tersebut adalah makam Eyang Kramajati. Eyang Kramajati itu siapa? Ya tokoh pendahulu di sana yang disebut sebagai Eyang Kramajati itu karena di sekitarnya itu ada pohon jatinya. Nama aslinya entah siapa. Jadi bukan Habibie Hasan bintu Habibie apalagi Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Karena Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat itu makam aslinya berada di jejeran Pleret Bantul. Itu ya. Jadi tolong ini para muhibbinnya jangan membutakan mata, jangan membutakan hati. Lihat data, lihat fakta. Kalau kalian masih merasa tidak puas, silahkan bisa ke makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang asli yang berada di jejeran. Jangan mengeyel tanpa data, jangan mengeyel karena hanya katanya-katanya, sehingga di sini malah berbenturan dengan Trah Mataram yang asli. Kalian tidak punya hak untuk berebut seperti itu. Iya. Terus siapa yang akan menjaga negeri coba kalau bukan kita semua? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.